Kamu di rumah aja, biar ambilin DT Peduli yang menyalurkan zakatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Barakallah. Sehat, Ustaz? Sehat, alhamdulillah. Demam. Alhamdulillah, barakallahu fikum. Jazakallah khairan, Ustaz, atas kebersamaan pada hari ini bersama dengan sahabat-sahabat Tauhid. Insyaallah kita akan mendengarkan tausiah dari guru kita, Ustadz Fahmi Salim, di 45 menit ke depan. Dan yang kita ada setelah ilmu yang disampaikan oleh beliau, kita akan diskusi, tanya jawab, kita akan buka. Tanya kepada para jamaah, silakan rename dari akun para jamaah sekalian dengan nama serta domisilinya. Nanti insya Allah kita akan sebutkan. Untuk bertanya atau diskusi bisa melalui fitur Q&A atau chat ya. Jadi pertanyaan bisa ditulis di form chat dan juga raise hand. Nanti insya Allah kita akan sebutkan nama. Setelah disebutkan baru silakan mic-nya dibuka dan langsung berdialog dengan Ustaz. Ya. Baik, alhamdulillah. Kami persilakan Ustaz untuk menyampaikan materinya. Tafadhol, Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa qur rabbi zidni ilma. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, pada sore hari ini di hari ke-10 bulan Ramadan, bersyukur kehadirat Allah dapat bersama-sama bersilaturahim, bertatap muka dengan sahabat iman, keluarga Quran, dan juga ahlu tauhid, yang insya Allah kita semuanya bukan hanya berjumpa di taman surga, yaitu di majelis ilmu di dunia, seperti yang kita lakukan pada sore hari ini, tapi mudah-mudahan insya Allah kita benar-benar nanti dapat berkumpul di dalam surganya Allah, bertetangga di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Syukur alhamdulillah, serta berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada sore hari ini saya dapat bersamai Bapak Ibu semuanya dalam kajian membuka pintu langit. Masya Allah. Ya. Apa langit punya pintu? Ya, itu istilah. Ya, langit terbuka. Ya, setiap 24 jam itu terbuka terus, sepanjang hari, sepanjang malam, sepanjang bulan, sepanjang tahun, bahkan sampai hari kiamat. Ya, istilah pintu langit ini barangkali adalah bagaimana kita mengetuk ya, babullah, pintu Allah. Ya, kita mengetuk dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah membukakan keberkahan-keberkahan dari langit. Ya, itu yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Qur'an di surah Al-A'raf. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Sekiranya penduduk suatu negeri itu semuanya mereka betul-betul berkomitmen dalam keimanan. Ya, mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti kita saat ini melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan dengan semua rangkaian ibadahnya di bulan Ramadan, karena di bulan Ramadan ini bukan hanya puasa, ya, amaliyah ibadah kita, tetapi juga harus mencakup semua aspek ibadah-ibadah seperti yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, inilah ibadah Ramadan. Untuk apa? Supaya kita bertakwa. Dan kalau penduduk suatu negeri ini beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan bukakan pintu-pintu keberkahan dari langit dan bumi. Subhanallah. Sahabat Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tema yang saya bawakan pada sore hari ini adalah bagaimana kita merencanakan kematian dan bagaimana kita closing amal, menutup amal soleh kita. Ya, jadi sahabat Quran rahmati Allah, segala sesuatu di dunia ini, ya, dalam urusan dunia kita selalu ada perencanaan. Ya,
mau lahiran anak, ada perencanaan. Betul? Ya, udah siap-siap. Ya, usia kandungan, ibu hamil, bumil 7 bulan, itu sudah mulai lampu kuning. Ya, udah persiapan. Orang tua teh udah siap beli popok, beli baju, ya, buat bayinya, udah mempersiapkan namanya, udah mempersiapkan bagaimana ini nanti proses persalinan, kira-kira semakin intensif periksa ya ke dokter ya untuk menyambut kelahiran bayi anak kita. Masya Allah, tabarakallah. Ya, kalau kita mau sekolah, anak mau sekolah ada persiapan. Ya, kalau anak kita mau menikah, wah apalagi ya urusan nikah itu rada riweuh ya cek orang Sunda mah ya. Rada ribet ya urusannya dua keluarga, Masya Allah. Kadang-kadang menyatukan dua tradisi, dua adat yang berbeda ini juga nggak gampang. Ya, punya adat istiadat masing-masing, tapi syariat Islam harus yang menjadi utama. Ya, syariat inilah yang harus menjadi landasan kita dalam bermuamalah, ya. Belum lagi nanti persiapan apa? Banyak persiapan, kita mau pindah rumah, beli rumah baru, ada persiapan. Ya, segala sesuatu di dunia ini ada persiapan-persiapan. Ada perencanaan-perencanaan. Berapa kita mau mandiri, punya rumah sendiri, ya kita sudah rencanakan, nabung, ya kan? Kemudian apa yang mesti kita siapkan? Berapa cicilannya? Itu semua kita siapkan supaya bisa kebayar rumah kita, kebayar harga mobil atau motor yang kita beli, itu kan ada tabungan, mesti nyicil. Kita siap persiapan, ya. Kita siapkan semua itu. Tabungan hari tua, ada lagi nanti. Tabungan pendidikan anak, ada perencanaan semua. Apalagi kalau Bapak Ibu ya mampir ke bank, itu selalu ditawarin ini tabungan perencanaan ini, perencanaan, termasuk perencanaan haji, perencanaan umroh, perencanaan beli rumah, perencanaan kendaraan, wah semua deh pokoknya. Itu urusan dunia, semua pakai perencanaan. Masya Allah, tabarakallah. Tapi pernahkah Bapak Ibu semua berpikir bagaimana kita melakukan perencanaan untuk mati? Udah persiapan belum? Mati itu pasti Bapak Ibu ya. Masya Allah, dalam Al-Quran dikatakan, Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Eta teh surat naon, Bapak Ibu? Nah, itu di surat Al-Jumu'ah. Qul, katakanlah wahai Muhammad, innal maut alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Sungguhnya kematian yang kalian semua lari dari itu. Ya, kita semua ini nggak ada yang mau kalau dengar istilah mati ya ini kita rada ngeri-ngeri sedap. Kita maunya hidup, kalau bisa lebih lama hidup kita. Ya, kalau bisa lebih lama hidup ini, ya kita akan terus ya yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfasanah. Nah itu. Ya, kebiasaan orang kalau sudah cinta kepada dunia, dia pengen hidupnya itu makmur sampai 1000 tahun kalau bisa. Kalau bisa, ya. Ini udah 100 tahun aja udah lemah semuanya, tanggal semuanya, mata udah nggak ngelihat, ya, udah burem, pendengaran udah berkurang, ya, kulit udah keriput banget, Masya Allah, ya, suara udah nggak jelas ngomongnya, ya. Semuanya serba dilayani. Ini. Jadi kembali yuraddu ila ardalil umur. Kembali kepada usia kita baru dilahirkan. Lemah, tidak berdaya. Ya, itu ibaratnya. Nah, maka itu Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah mengatakan, "Qul innal mautal ladzi tafirruna min fa innahu mulaqikum." Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, ini kematian itu sesuatu yang pasti. Dia pasti akan menjumpai kalian semua. Pasti. Ya, karena itu Al-Qur'an mengatakan kullu nafsin dha'iqatul maut. Tsumma tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz.
Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Subhanallah. Ya, kata kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa itu pasti merasakan mati. Dha'iqah, dha'iqah. Seperti kita mengecap rasa, ya, ada rasa asin, rasa manis, ada rasa asam, ya, ada rasa pahit. Itulah kita, pendengaran kita, penglihatan kita, perabaan kita, itulah kematian itu kita pasti akan merasakan. Ya. Tsumma tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Ya, hasil daripada jerih upaya amal kita selama di dunia ini nanti semua akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. May ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ya, pasti mau berbuat amal baik sekecil di atom sebesar zarrah, pasti kita akan mendapatkan balasannya dari Allah. Siapa yang melakukan perbuatan jahat sekecil biji zarrah, sebesar atom. Ya, atom ini benda paling kecil di dunia. Ada partikelnya lagi, ada belahannya lagi atom itu, ada apa itu? Neutron, elektron, proton, ya kan? Nah, itu paling kecilnya dunia ini. Ya. Sebesar apapun amal baik atau amal yang buruk, semua kita pasti akan mendapatkan balasannya dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka itu ya kita harus mempersiapkan. Kalau urusan dunia kita persiapkan, ya ada rencana tabungan ya untuk menikah, ada tabungan untuk hari tua, ada tabungan untuk pendidikan anak-anak kita, ada asuransi kesehatan, ada asuransi jiwa, ada asuransi rumah, asuransi mobil, kendaraan dan sebagainya. Bagaimana kita membeli premi asuransi buat akhirat kita? Ayo coba bagaimana? Ini kan seperti harus dipikirkan. Ya, jangan kita hanya memikirkan dunia saja, dunia. Ya, memang betul, ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia itu adalah ladang untuk akhirat. Tapi sudahkah kita merencanakan persiapan ya untuk kita nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala? Ya, sudah berapa besar tabungan yang kita miliki untuk akhirat? Berapa asuransi yang kita miliki ya untuk asuransi akhirat kita? Subhanallah. Karena tidak ada kehidupan yang dapat menjamin kita ini bisa jadi husnul khatimah. Tidak ada yang dapat menjamin. Ya, maka yang menjamin itu adalah kita sendiri. Ya, kita yang harus mempersiapkannya. Kita yang harus ya bertekad untuk merencanakan itu dengan baik. Nah, pertama, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita lihat doa-doa para nabi dalam Al-Qur'an. Ya, doa nabi dalam Al-Qur'an itu misalnya doa Nabi Yusuf. Ya. Itu dalam doanya itu sudah ada perencanaan bagaimana dia mati. Apa kata Nabi Yusuf? Tawaffani musliman wa alhiqni bis shalihin. Ya Allah, wafatkan aku dalam keadaan Islam dan gabungkanlah aku dengan orang-orang yang saleh. Nah, tawaffani musliman. Itu doanya Nabi Yusuf alaihissalam. Minta diwafatkan dalam keadaan Islam dan gabungkan aku bersama orang-orang yang saleh. Ini doa. Jadi ada visi kita. Jadi visi bukan hanya hidup di dunia. Ya, visi Rabbana atina fid dunya hasanah, ya, dapat kebaikan-kebaikan, harta dunia aja. Enggak. Ya, tapi kita harus bagaimana? Punya visi untuk mempersiapkan kematian kita. Contoh Nabi Yusuf alaihissalam. Pada saat beliau sedang di puncak kehebatannya, kejayaannya, beliau malah berdoa, tawaffani muslimah. Coba bayangkan. Orang sekarang ada nggak ini? Ketika dia sedang di pucuk pimpinan, pucuk kekuasaan, sedang jaya-jayanya, di masa dia memimpin berkuasa, adakah pemimpin-pemimpin kita yang punya visi dan punya doa seperti doanya Nabi Yusuf? Tawaffani musliman walhiqni bis-shalihin. Nah, ini yang menyebabkan kita ini kurang bersyukur ya kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, ini penting.
Yang kedua, contoh doanya Nabi siapa? Siti Maryam, ibunda Nabi Isa alaihissalam. Beliau berdoa, ya, ketika diberi kabar bahwa engkau akan mendapatkan seorang putra. Qalat ya laitani mittu qabla hadza wa kuntu nasyam mansiya. Masya Allah. Ya. Maryam berkata, ya, aduhai betapa baiknya, alangkah baiknya kalau aku mati sebelum saat ini, sebelum aku dapat kabar, ya, bisa beranak, bisa hamil tanpa menikah. Nah, coba bayangkan. Lebih baik saya mati deh. Ya. Wa kuntu nasyam mansiya, dan aku jadi seorang yang tidak diperhatikan dan dilupakan. Nah, itu. Jadi ini contoh bagaimana umat-umat terdahulu. Bahkan ya doanya ulil albab, ya, itu di dalam Al-Qur'an direkam, ya, dalam surat Ali Imran ayat 193. Apa doanya ulil albab? Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Ya Rabb kami, ampunilah dosa-dosa kami. Hapuskanlah kesalahan-kesalahan kami. Ya, wa tawaffana ma'al abrar, dan wafatkan kami beserta orang-orang yang berbakti kepadamu. Ini doanya ulil albab. Nah, ini harus jadi visi kita. Ya, bahkan ya ahli sihir yang menentang Musa alaihi salam, ketika mereka masuk ke dalam agama Allah, ketika mereka menyatakan diri beriman kepada Tuhannya Nabi Musa alaihi salam, ya, maka mereka ketika diancam oleh Fir'aun, ya, kan Fir'aun mengancam ini, ya, ketika ternyata tadinya tukang-tukang sihir Fir'aun ini kan, ya, direncanakan untuk apa? Dapat mengalahkan Nabi Musa. Ternyata nggak bisa. Ternyata mukjizat Nabi Musa lebih hebat daripada tipu daya sihir tukang sihirnya Fir'aun. Tetapi kemudian iman ini merasuk. Ketika melihat bukti tanda kebesaran dari Allah, mukjizat yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam, mereka malah takluk dan menyatakan kami beriman, amanna billah. Subhanallah. Lalu mereka berdoa kepada Allah, Rabbana afrigh alaina sabra wa tawaffana muslimin. Ya Allah, ya Rabb kami, limpahkanlah kesabaran kepada kami dan wafatkanlah kami semua dalam keadaan muslim. Subhanallah. Surat Al-A'raf ayat 126. Ya, Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dari hadis Nabi SAW, Nabi mencontohkan, kalau tadi contoh ayat-ayat Al-Quran, bagaimana kita merancang kematian, merencanakan. Ya, tentu ini suatu hal yang penting. Visi kita untuk mati mau bagaimana? Kita pengen minta kepada Allah mati dalam keadaan Islam. Ini saja. Kalau pernyataan, ya Allah matikan aku dalam keadaan Islam, dan gabungkan aku bersama orang-orang soleh, tentu orang yang menyatakan visi seperti ini, dia akan berusaha sekuat tenaga supaya matinya betul-betul dalam keadaan Islam. Itulah yang disebut dengan mati husnul khotimah. Insya Allah. Ya, Nabi SAW bersabda, apa kata Nabi SAW? La yatamannayanna ahadukumul maut min durrin asabahu. Jangan sampai salah seorang dari kalian itu berharap atau mengharapkan kematian. Kenapa? Min durrin asabahu. Akibat musibah yang menimpanya. Ya. Jadi kalau kita kena musibah, ya, dari Allah Subhanahu Wa Taala, misalnya sakit, misalnya ada bencana alam, kalau kita kena musibah, penyakit atau bencana-bencana, ya, dari Allah Subhanahu Wa Taala, jangan kita mengharapkan mati. Wa in kana la budda fa'ilan, tapi ya, kalau memang hal itu harus dilakukan, fal yaqul, ya, maka hendaklah dia berdoa. Ucapkanlah doa ini. Ayo ucapkan doa ini. Allahumma ahyini maka natil hayatu khairan li. Ya Allah, hidupkan aku apabila hidup itu lebih baik untukku, untuk memperbaiki hidupku, untuk memperbaiki amal salehku. Wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li, dan wafatkan aku, matikan aku
jika benar kematian itu doanya. Contohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Disinilah kemudian ada Rasulullah SAW memberikan contoh doa, idza aradta bi'ibadika fitnatan faqbidni ilaika ghaira maftun. Ya Allah, jika engkau menghendaki suatu fitnah kepada hamba-hambamu, maka wafatkan aku ya kepadamu, ambil nyawaku. Ghaira maftun, dalam keadaan tidak terkena fitnah. Tun, dalam keadaan tidak terkena fitnah. Ya, ada lagi doa Nabi SAW. Doa minta kematian yang baik. Ya, doa supaya husnul khatimah. Apa doanya? Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin. Ya Allah, aku mohon kepadamu agar aku diberikan kekuatan untuk mengerjakan kebaikan-kebaikan dan meninggalkan kemungkaran-kemungkaran dan mencintai orang-orang miskin. Masya Allah. Jadi kita minta kepada Allah ya supaya mudah untuk bisa beramal ya yang baik-baik dan meninggalkan kemungkaran-kemungkaran dan mencintai orang-orang miskin. Nah ini sampai ada seorang sahabat Nabi yaitu Ali bin Abi Thalib, itu disebutnya Abul Masakin. Ya, ayahnya orang-orang miskin. Kenapa? Karena sangat sayang. Sangat mencintai orang-orang miskin. Ya, mereka ini harus mendapatkan perhatian dari kita. Harus mendapatkan uluran tangan dari kita. Itu cara kita takarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita takarrub dengan amal soleh, dengan sholat, puasa, zakat, haji, umrah, sedekah dan lain sebagainya. Dengan meninggalkan kemungkaran-kemungkaran, ya, menjauhi perbuatan zina, mencuri, korupsi, riba, ya, kemudian berbuat syirik kepada Allah, durhaka sama orang tua, kemudian mempraktekkan amalan sihir, perdukunan dan lain sebagainya. Kita juga minta kepada Allah agar hati kita ini selalu mencintai orang-orang miskin. Apa tujuannya? Kita minta kepada Allah supaya mencintai orang-orang miskin supaya hati kita lembut. Hati kita enggak membatu, hati kita enggak keras. Kenapa? Kalau kita melihat orang-orang miskin, orang-orang papa, ya kita akan senantiasa bersyukur kepada Allah. Ya Allah, masya Allah, alhamdulillah saya masih punya rumah, alhamdulillah saya masih punya kontrak, bisa ngontrak rumah. Orang lain enggak punya kontrakan, orang lain tinggal di kolong jembatan, masya Allah. Alhamdulillah saya masih punya motor ya. Yang lain mah nggak pada motor. Ya, alhamdulillah saya punya mobil, yang lain pakai motor. Selalu bersyukur begitu, melihat ke bawah. Ya, maka kita minta kepada Allah cinta kepada anak-anak orang-orang miskin, maaf, bukan anak yatim, anak miskin. Wa antaghfirali wa tarhamani. Dan hendaklah dan aku minta kepadamu ya Allah agar engkau ampuni aku dan sayangi aku. Wa idza aradta fitnata qaumin fatawaffani ghaira maftun. Kalau engkau ingin menimpakan fitnah kepada suatu kaum, ya, wafatkanlah aku dalam keadaan aku terbebas dari fitnah. Masya Allah. Ya, kadang-kadang kita ngiri. Kenapa ngiri? Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ngiri banyak ya ulama-ulama kita ya yang meninggal dalam keadaan baik, husnul khatimah. Sementara keadaan dunia ini penuh dengan fitnah, penuh dengan huru-hara, penuh dengan konflik. Fitnah kepada agama, fitnah kepada umat Islam, fitnah di mana-mana. Ya, mereka alhamdulillah diselamatkan oleh Allah dari berbagai macam fitnah ini. Itu mesti bersyukur. Dan saya iri ya kepada ulama guru-guru kita ini yang meninggal husnul khatimah kemudian tidak terkena dampak dari fitnah-fitnah ini. Subhanallah. Itu artinya apa? Allah sayang kepada dia. Allah sayang kepada hamba-hambanya. As'aluka hubbak. Aku mohon kepadamu ya Allah agar aku dapat mencintaimu. Wa hubba man yuhibbuk, dan mencintai orang-orang yang mencintaimu. Ya. Wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbik, dan mencintai perbuatan yang bisa mendekatkan aku untuk cinta kepadamu. Subhanallah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka itu closing amal ini penting. Bagaimana caranya supaya kita bisa husnul khatimah?
Nah, sifat husnul khatimah ini penting untuk kita pelajari. Ya, Rabbana afrigh alaina sabra wa tawaffana muslimin. Orang yang husnul khatimah itu bagaimana dia kebiasaan hidupnya, begitulah nanti pada akhir hidupnya dia akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau biasa kita ahli ibadah, kalau biasa kita rajin puasa, kalau biasa kita rajin sholat sunnah, rajin sholat, ya tidak pernah putus, sholat fardu, sholat sunnah, masya Allah, kita juga insya Allah mohon kepada Allah, tawaffani musliman wa alhiqni bis shalihin, maka insya Allah kita juga akan diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus mempersiapkan apa? Selain doa, ya, perbanyak doa untuk kita husnul khatimah. Ya, doa husnul khatimah tadi sudah ada beberapa contoh yang tadi disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW. Juga yang ada terekam di dalam Al-Qur'anul Karim. Nah, ini bagaimana kita closing amal. Ya, kita persiapkan. Nah, ini bulan Ramadan. Ayo, bulan Ramadan ini perbanyak amal. Kita belum tahu loh umur kita, usia kita sampai di mana. Apakah ini Ramadan terakhir kita atau belum? Wallahu a'lam bishawab. Maka jadikan Ramadan kita tahun ini adalah Ramadan yang terbaik. Seolah-olah ini adalah Ramadan terakhir kita. Ya, insya Allah. Ya, maka itu kita harus fastabiqul khairat. Ya, insya Allah harus fastabiqul khairat. Ya, berlomba-lombalah dalam kebajikan. Nah, bagaimana? Apa saja yang harus kita bawa untuk kita closing amal di ujung usia kita, di umur kita yang terbatas ini, hidup kita di dunia yang terbatas ini, bagaimana kita melakukan closing amal dengan amal-amal yang fantastis. Insya Allah. Nah, ini saya akan menyampaikan beberapa amal-amal ya yang kalau dilakukan secara dawam, ya, secara kontinu, ya, ini amalan harian, ya, itu harus ada. Ya, pertama harus ada amalan harian. Apa hariannya? Apa? Misalnya sedekah harian. Sedekah harian paling gampang, ya, dari angka yang kecil, ya, sampai yang besar. Kalau bisa sedekah harian didawamkan. Insya Allah itu amalan harian. Nah, lalu kemudian sholat, setiap sholat itu kita doa, ingat, ya, shollu sholata muwaddi'. Ya, itu ada hadis Nabi SAW mengingatkan kita, sholatlah kamu, ya, seolah-olah kamu itu sedang sholat perpisahan. Ya, itu amalan harian kita. Ya, jadi kita sholat ini jadi khusyuk. Kenapa? Karena kita merasa jangan-jangan ini sholat terakhir saya. Ayo kita buat sholat kita ini khusyuk. Ya, closing amal kita di ujung usia kita, jadikan sholat itu sholat yang terbaik. Itu amalan harian kita. Nah, amalan yang akan memperberat timbangan amal kita di yaumil qiyamah, ya, itu cari amal yang berat. Ya, amal yang berat dia untuk hari kiamat adalah apa? Yang pertama, akhlak yang baik. Husnul khuluq. Ya, akhlak kita harus baik. Ini bagian dari perencanaan kematian kita. Mempersiapkan husnul khotimah. Jadi kudu ayah, ya. Jangan wajibul kudu kata orang Sunda, ya. Mesti harus gitu, ya. Mempersiapkan ini semua, ya. Dan caranya bagaimana? Ya, perbaiki akhlak kita. Ini yang akan memperberat timbangan amal kita. Lalu kemudian berzikir apa? Subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Bagaimana hadis muttafaq alaih dari riwayat Abu Hurairah radhiyallahu taala. Ya, perbanyak ini. Ya, kalau kita lagi habis sholat, ya, atau kita lagi nunggu, ini ibu-ibu nunggu masakan, lagi ngabuburit, ya. Ngabuburit mah jangan macam-macam, ya, ngabuburit teh ganggu orang di jalan, bikin berisik, klakson itu enggak mendidik. Ayo ngabuburit yang syar'i atuh, ya. Ngabuburit bukan hanya kita beli jajanan, beli makanan, tapi perbanyak zikir kepada Allah. Waktu asar menjelang maghrib itu waktu yang
mustajab untuk kita berdoa. Ya, waktu yang paling baik di antara waktu-waktu dalam 24 jam untuk kita berzikir kepada Allah. Ayo perbanyak timbangan amal saleh kita, mizan kita nanti. Ya, itu dengan apa? Subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim, astagfirullah. Tambah astagfirullah, bagus. Ya. Doa menjelang buka puasa apa? Ada doanya menjelang buka puasa. Bukan pas buka puasanya. Kalau buka puasanya ada doanya dzahaba dhama'u wabtallatil uruq wa thabatal ajru insyaallah. Ya, hadis riwayat Abu Daud. Ada lagi hadis riwayat Abu Daud yang lain. Allahumma laka sumtu dan lain sebagainya, ya. Nah, ada doa menjelang zikir menjelang buka puasa. Apa? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ya, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya. Kemudian di situ kita berzikir apa? Di situ disebutkan Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu yang diajarkan doa selama kita bulan suci Ramadan menunggu berbuka puasa, perbanyak zikrullah, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian perbanyak istighfar. Ya, ini bagian dari apa? Amal lisan. Banyak istighfar. Ya, ketika kita berjalan, ketika berdiri, ketika kita sedang berkendara, ya, daripada kesal sama orang, banyak istighfar. Daripada kesel mau diserempet sama motor, baca istighfar. Ya, ketika ada orang tiba-tiba nyebrang jalan, bikin kita kaget, atau motor, atau bajai. Ya, bajai ini kan nggak pakai lampu sen, ya, semau ya gitu aja, ya. Lampu sennya ke kiri, dia ke kanan, ya kan begitu kayak bajai. Nah, ini harus hati-hati, ya. Nah, daripada kesal, baca astagfirullah. Ya, itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa saja amal-amal yang banyak amal-amal kita dalam sunnah Rasulullah SAW dirinci. Amal yang dapat mempertimbangkan amal kita, misalnya ya kita mensalati jenazah. Ya, mensalati jenazah itu pahalanya 2 qirat, 2 seberat 2 gunung, 2 qirat itu. Ya, itu pahalanya. Makanya kalau Bapak Ibu umroh ya atau haji insya Allah. Nah, biasa kalau umrah itu setiap habis sholat fardu itu kita diumumkan sholat jenazah. Nah, itu bagus. Ya, usahakan kita ikut dalam sholat jenazah karena sekali kita sholat jenazah itu pahalanya 2 qirat, seberat 2 gunung besar. Nah, itu subhanallah. Artinya apa? Luar biasa pahalanya, ya kan? Nah, Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian apa? Ya, banyak di sini diantaranya taat kepada Allah. Ya, kemudian berzakat, beristighfar, bertaubat, kemudian tilawatil Quran, menyimak Al-Quran. Itu termasuk amalan-amalan kita untuk mempersiapkan diri kita ini, ya. Termasuk perbanyak sedekah, infak dan sedekah. Ya, itu sebagaimana dalam surah Al-Baqarah. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil. Perbanyak pahala. Pahalanya sekali sedekah, ya. Seperti orang menanam 1 biji. 1 biji mengeluarkan 7 tangkai. 1 tangkai ada 100 buahnya. Subhanallah. 700 kali lipat. Itu matematika pahala, matematika sedekah. Kalau kita matematika dunia, kita mengeluarkan uang 1.000, dari harta kita 1 juta, berarti kurang. Ya, 1 juta kurang 1.000, seberapa? 999.000, ya kan? Nah, tapi kalau matematikanya sedekah, matematikanya Allah, nggak berkurang. Justru nambah, eta teh. 1.000 dikali 700. Subhanallah. Jadi 700.000 nambahnya. Nah, 1 juta utuh, ya, ini malah tambah lagi 700.000 kalau sedekahnya 1.000 rupiah. Ya, subhanallah, nggak akan berkurang. Jadi malah bertambah pahala kita luar biasa. Insya Allah. Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu kemudian kalau bisa ya, ini kita harus istiqomahkan bagaimana kita berwakaf. Ya, ini wakaf.
Wakaf ini pahalanya sangat besar. Ya, itu pahalanya seperti shadaqatin jariyah. Ya, pahalanya itu terus mengalir ya sampai kita mati. Maka itu kita mempersiapkan apa? Kata Nabi SAW, ya, idza mata ibnu Adam inqata 'amaluhu illa min thalathin. Shadaqatin jariyah. Ya, au ilmin yuntafa'u bih, au waladin shalihin yad'u. Ya, kalau mati anak Adam, maka terputuslah semua amal perbuatannya kecuali hanya 3 yang akan terus ya mengalir pahalanya, kebaikannya untuk kita walaupun kita sudah mati, walaupun kita sudah dikubur. Apa kata Nabi SAW? Yang pertama, shadaqatin jariyah, sedekah yang pahalanya terus mengalir sampai hari kiamat. Kemudian ilmu yang bermanfaat, kita mengajarkan ilmu. Ya, ilmu kita bermanfaat. Ini juga menjadi pemberat timbangan amal kita di yaumil qiyamah, insya Allah. Dan yang ketiga, usahakan ya didik anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh, keluarga yang soleh, bukan hanya berkumpul di dunia. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai'. Ya, Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam surah Ar-Ra'd, ya, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman, ya, maaf, surat At-Tur. Ya, orang-orang yang beriman itu disebut beriman berhasil kalau dia jejak langkah imannya diikuti oleh keturunannya, oleh anak cucunya. Ya. Maka Allah akan apa? Gabungkan mereka bersama-sama anak cucu keturunannya di dalam surga Jannatun Na'im. Ya, ini surga Jannatu Adn. Tajri Jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad. Subhanallah. Ya, ini Jannatu Adn, surga Aden, ini diperuntukkan bagi siapa? Keluarga-keluarga yang soleh. Anaknya soleh, bapaknya soleh, ibunya soleh, kakeknya soleh, neneknya soleh, semuanya satu keluarga, semua nanti akan berkumpul di dalam surga Jannatu Adn. Ya, nggak bakal kesempitan. Oh, dapat satu surga? Enggak. Itu klaster surga. Nah, jadi kayak kita klaster di dunia, ada perumahan keluarga, di surga juga nanti ada perumahan. Besar-besar tapi perumahannya ini satu surga aja kan sebesar langit, seluas langit dan bumi, kata Allah. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Ya, satu surga itu. Ini banyak surga, klaster tapi jadi satu. Ya, dihubungkan oleh Allah. Seperti kita masuk ya hotel, kalau kita sewa untuk keluarga, ada 2-3 keluarga, itu ada namanya minta kamar yang connecting. Nah, terhubung dia, ada pintu-pintunya. Nah, kira-kira begitu gambarannya, ya. Wal malaika yadkhuluna alaihi min kulli bab. Ayo kita persiapkan. Ya, keluarga-keluarga yang soleh ini. Agar apa? Kita mendapatkan salam sejahtera dari para malaikat. Mereka akan memberikan ucapan selamat kepada kita. Mereka akan memberikan kita apa itu? Welcoming dinner, welcoming speech. Ya, mereka akan menyambut kita. Ya, tamu agung ini. Ya, keluarga-keluarga yang masuk surga ini bersama keluarganya. Ya, insya Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya kuatkan iman dan Islam kita, istiqomahkan kita. Kalau keluarga kita menjadi keluarga yang saleh dan salehah, maka orang tua mau beramal sebesar apapun, anak nggak bakal protes. Orang tua mau wakaf, ya aku akan wakafkan setengah hartaku di jalan Allah. Ya, anaknya protes nggak? Kalau nggak punya iman, anaknya protes. Ini setengah harta bapak gue mau diwakafin, gue dapat apa ntar? Ya kan? Berkurang nih jatah warisan aneh, kan begitu. Tapi kalau anak yang soleh tidak, maka itu penting kita didik keluarga kita. Anak istri kita yang soleh dan solehah. Supaya apa? Langkah kita untuk beramal itu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, berwakaf, ya, bersedekah, ya, melaksanakan kewajiban-kewajiban kita sholat 5 waktu, berakhlak mulia, husnul khuluq, tebarkan salam, kata Nabi SAW, apa? Pesan Rasulullah SAW, ya, afsus salam fima bainakum. Ya, sebarkanlah
salam di antara kalian. Wasallu bil-laili wan-nasu niyam. Salatlah di malam hari pada saat orang-orang itu sedang tertidur lelap. At'imut ta'am, beri makan. Berikan sedekah makan bagi orang-orang yang membutuhkan. Ayo nih di bulan Ramadan kasih sedekah pangan buat saudara-saudara kita. Ya, baik yang di dalam negeri tertimpa musibah, ada bencana ini, bencana itu, ayo kasih. Tetangga kita yang terdekat, ya, kita kasih ya bahan makanan, sembako. Buka puasa, kita kasih orang di masjid makanan. Ayo hidupkan Ramadan ini dengan keberkahan-keberkahan yang berlimpah, dan keberkahan Ramadan itu akan kita raih kalau kita yang beramal soleh tunjukkan bagaimana memang benar-benar bulan Ramadan ini adalah bulan yang penuh dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak yang dirahmati Allah, saya cukupkan demikian. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, barakallah, tabarakallah Ustaz. Terima kasih kepada motivasi, kemudian juga tips-tipsnya ketika kita ingin menghadapi atau menutup amal-amal kita di dalam kehidupan kita ini. Dan mudah-mudahan ini bisa kita amalkan bersama para sahabat ya, ibu bapak dan ayah bunda. Silakan bagi sahabat-sahabat yang ingin bertanya, bisa melalui fitur chat dan juga melalui raise hand. Ya. Saya nanti saya akan sebutkan namanya, bisa berdialog langsung dengan Ustadz kita insya Allah. Baik, yang pertama mungkin ini Ustadz izin ada pertanyaan melalui fitur chat ya, dari Mbak Vera di Bengkulu ya, Curug Bengkulu, Masya Allah, jauh sekali. Alhamdulillah, Assalamualaikum, izin bertanya Ustadz, biasanya orang mentargetkan khatam Quran di bulan Ramadan 1 kali atau 2 kali dan seterusnya. Apakah keutamaannya ketika kita menghatamkan Al-Quran? Itu yang pertama Ustaz. Kemudian juga apa maksud dari anjuran untuk menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan? Sementara ada yang bilang Allah lebih menyukai kualitas daripada kuantitas, yaitu beri sedikit namun paham maknanya, atau mungkin membaca terjemahannya tapi tidak bisa khatam 2-3 kali begitu Ustaz. Nah itu seperti apa kira-kira Ustaz? Tafadhol Mas Ustaz. Ya, tilawatil Quran dan khatmil Quran di bulan Ramadan itu memiliki kedudukan yang istimewa. Ya, tidak bisa dikalahkan oleh amal apapun di bulan Ramadan. Sebab apa? Karena Ramadan itu adalah bulan turunnya Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Ya, ini dalil yang paling kuat bahwa di bulan Ramadan itu amaliyah yang paling istimewa adalah kita membaca Al-Quran dan menghatamkan Al-Quran semampu kita. Ya, jadi itu yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah. Kalau satu huruf saja dibaca itu ada 10 pahala kebaikan, satu huruf Al-Quran. Ya, sekarang hitung aja berapa huruf Al-Quran. Dari Bismillah Al-Fatihah sampai akhir surat An-Nas. Ada berapa ratus ribu huruf dalam 30 juz itu. Ya. Itu nanti dikalikan 10 kebaikannya. Itu kalau dibaca di luar bulan Ramadan. Kalau di bulan Ramadan ini akan dikalikan lagi, lebih besar lagi. Ya, akan berkali-kali lipat pahalanya itu. Ya, sampai tidak terhitung. Ya, subhanallah. Karena itu yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah dan salafus saleh. Ya, Ramadan ini mereka perbanyak tilawatil Quran sampai para imam mazhab semuanya menghentikan majelis-majelis ilmunya. Ya, pengajian diberhentiin, ya, tidak menerima murid. Ya, mereka meliburkan diri. Untuk apa? Perbanyak baca Quran. Sehingga Imam Syafi'i diriwayatkan, juga Imam Abu Hanifah itu dalam satu bulan Ramadan sanggup 60 kali khatam Quran. Artinya 1 hari 2 kali khatam, bayangkan. Itu sekelas Imam Syafi'i. Apa Imam Syafi'i nggak ngerti? Ya, keutamaan tadabbur Quran ngerti banget. Ya, beliau itu bukan hanya hafal Quran tapi paham isi Al-Quran.
Ya, kita orang zaman sekarang jangan merasa lebih hebat. Ya, oh nggak penting khatam Quran, yang penting paham maknanya. Saya bilang begini, saya ingin sampaikan begini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita berupaya untuk memahami makna Al-Quran, lakukanlah di sepanjang tahun di luar bulan Ramadan. Ya, ada 11 bulan. Ayo, kita kan ngaji tiap minggu. Ada yang di Darut Tauhid, ada yang di mana itu, Masjid Istiqomah kalau di Bandung ya. Kemarin saya baru habis ngisi di sana soalnya. Ada lagi di masjid-masjid yang lain ya, ada Masjid Raya kalau di Bandung, ada di Istiqlal Jakarta, ada di Sunda Kelapa, ada di mana-mana. Kan tiap minggu ada pengajian. Nah, itu cara kita untuk mentadabburi Al-Qur'an. Cara kita untuk memahami isi Al-Qur'an, ya. Jadi jangan ada alasan ya, bulan Ramadan mah bulan untuk kualitasnya tuh ya. Perbaik. Itu kan sudah dilakukan sepanjang tahun. Itu yang harus kita fokus di situ. Kalau untuk memahami, ya, maka di bulan Ramadan ini, ya, contoh dari Rasulullah dan salafus saleh itu memperbanyak tilawah. Ya, sekarang yang lebih paham tentang keutamaan membaca Quran itu siapa? Kita atau Rasul dan para sahabat serta salafus saleh? Mereka yang lebih tahu. Mereka yang lebih alim daripada kita. Mereka yang lebih tahu rahasia-rahasia dan keutamaan membaca Quran di bulan Ramadan. Maka kita ikuti mereka. Ya. Kalau kita mau mengaji isi Al-Quran, ya lakukan sepanjang bulan, 11 bulan masih banyak waktu. Kan begitu. Jadi fokus di bulan Ramadan ini, ayo kita perbanyak tilawatil Quran. Ya, bukan berarti kita tidak tadabbur. Nah, kalau mau tadabbur, saya ada program nih. Nah, di samping kiri saya ada layar, itu sengaja saya tampilkan begini, bukan untuk bikin pusing ya, tapi untuk menyampaikan informasi bahwa di channel YouTube saya ya, UFS Official Channel, silakan di-subscribe dan tandakan nyala loncengnya ya, notifikasinya. Itu setiap malam jam 9 ada tilawah 1 juz dan tadabbur. Nah, itu kalau yang bilang mau ingin meningkatkan pemahamannya, nah itu ada, saya kasih kesempatan. Ya, tilawahnya jalan, tadaburnya jalan. Sok atau mangga ya. Jangan sampai nggak di-subscribe nih tadi yang tanya ya. Kan pengen tadabur katanya. Ayo, tadabur nih. Ya, ini tiap malam. Saya dari awal sudah malam ke-10 semalam. Malam nanti insyaallah juz 11. Ya, kita baca 1 juz, baca, setelah itu tadabur. Ya, cuma siapkan kuotanya wenya. Jadi kuotanya jangan kepotong nanti nggak bisa ikut nanti lebih 1 jam itu. Ya, jadi bisa nonton di rumah, bisa dipasang di Smart TV, ya kan? Tinggal dihubungkan dengan internet. Yang penting ada kuotanya, kan begitu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itulah cara kita untuk memuliakan, menghidupkan Al-Quran. Ya, demikian. Ya, alhamdulillah. Masya Allah. Berarti skala prioritas itu kita memperbanyak bacaan dulu, Ustaz ya. Ya. Setelah itu baru mungkin mentadabur. Ya, alhamdulillah. Dan nanti sahabat-sahabat juga bisa mengikuti juga ya channel dari Ustadz Fahmi Salim di UFS Official Channel ya. Insya Allah di sana nanti ada tadarus dan juga tadabbur Al-Quran bersama Ustadz Fahmi Salim insya Allah. Ini juga selaras dengan pertanyaan dari Ibu Siti Najimiyah, insya Allah di Samarinda, Kalimantan Timur. Jadi untuk memenuhi khatam lebih dari sekali mungkin beliau susah katanya, tapi mudah-mudahan tadi nggak harus 3 hari sekali. Ya, paling minim sebulan 1 kali khatam. Jadi sehari 1 juz. Iya. Yang sanggup 2 juz sehari silahkan. Yang sanggup 3 juz 1 hari silahkan. Sesuai dengan kemampuan dan kesempatan kita. Niatkan, tapi niatnya perlu. Ya. Betul, insya Allah. Mudah-mudahan dengan Faidah Azamta, fatawakal Allah nih, kita serahkan kepada Allah. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk memperbanyak bacaan Quran, insya Allah. Baik, Ustadz, ini izin juga ada dari Olivia Widianti ya. Olivia Widianti. Ini beliau dari Tangerang bertanya, Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, di bulan Ramadan ini biasanya anak-anak muda atau remaja suka dengan ngabuburit keluar rumah untuk jalan-jalan bersama lawan jenis yang bukan mahramnya. Apakah berpengaruh terhadap pahala puasanya? Dan solusinya bagaimana mengingatkan kepada mereka nih anak-anak muda yang sedang semangat untuk ngabuburit bersama lawan jenisnya ini?
Seperti itu Ustaz. Kira-kira bagaimana? Ya, sebentar. Baik, ini bagaimana hukumnya ngabuburit? Jalan-jalan ya dengan lawan jenis nggak boleh. Ya, kalau bukan muhrimnya jangan. Untuk apa? Ya, kan belum halal. Ya, halalkan dulu. Ya, apalagi kita bulan puasa. Bulan puasa ini kan mengajarkan kita supaya jadi orang bertakwa, menjalankan perintah Allah, menjauhkan larangan-larangan Allah. Salah satu larangan Allah apa? Ya, itu berkhalwat, berdua-duaan dengan wanita bukan muhrim. Ya, kalau jalan berdua bareng, boncengan apalagi, aduh, masya Allah. Ya, ini janganlah. Ya, ini harus kita tinggalkan kebiasaan-kebiasaan itu. Ngabuburit we sama orang tua, ngabuburit sama kakak adik, kan begitu bisa. Ya, jangan kita malah bermaksiat di bulan Ramadan. Nah, begitu ya. Kita lagi puasa tapi malah bermaksiat. Nah, itu artinya nanti dapat merusak pahala ibadah puasa kita. Ya, mungkin puasanya nggak batal, puasanya nggak batal. Kalau nggak makan, nggak minum, nggak hubungan badan, itu insya Allah puasanya nggak batal. Tapi pahala puasanya kita nggak tahu. Ya, bermaksiat ketika berpuasa itu bisa mengurangi, bahkan menghanguskan pahala ibadah puasa kita. Maka itu Nabi mengingatkan, rubba shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atas. Banyak orang yang puasa tapi nggak dapat apa-apa kecuali lapar dan haus. Ya. Nauzubillah min zalik. Artinya apa? Nggak dapat pahalanya. Lapar haus doang. Ya kan rugi kalau begitu. Ya. Mudah-mudahan kita dijauhkan oleh Allah dari hal-hal yang dapat membawa kita kepada kemaksiatan. Allah alam. Allah alam, masya Allah, barakallahu fiik, insya Allah. Baik, Ustaz, terakhir pertanyaan Ustaz. Ini mungkin pertanyaan ini seperti hal yang dikutip dari pernyataan Ustaz terakhir di dalam Al-Quran, kan Allah sebutkan ketika kira-kira sabar di dalam kehidupan itu seperti apa sih Ustaz, yang disebutkan di dalam Al-Quran diucapkan oleh para malaikat ketika menyambut kita. Assalamualaikum bima sabartum. Nah, ini kesabarannya seperti apa Ustaz? Ya mungkin buat kami semua, buat kita-kita yang di dalam ujian kehidupan ini juga bisa memaknai dengan benar. Ya. Jadi ucapan malaikat salamun alaikum bima sabartum ketika menyambut kita di sorga, ya, ketika menyambut kita di sorga bersama keluarga kita, itu artinya salam sejahtera kepada kalian bima sabartum karena kesabaran kalian. Sabar apa? Pertama, sabar dalam mendidik keluarga. Oh iya, mendidik keluarga itu perlu kesabaran. Bagaimana anak, istri, suami bisa soleh, ya, bisa taat kepada Allah, taat kepada Rasul, ya, itu kan butuh proses. Ya, setiap proses itu perlu kesabaran. Mendidik anak dari nggak bisa ngaji sampai bisa ngaji kan perlu kesabaran. Mendidik anak dari tidak puasa menjadi puasa butuh kesabaran. Mendidik anak, ngajarin anak supaya mau sholat, dari nggak sholat sampai sholat, dari usia 7 tahun sampai 10 tahun batas maksimalnya, ya, itu kewajiban sholat, itu kan perlu besar. Makanya wa'mur ahlaka bis sholat wastabir 'alaiha, perintahkan keluargamu untuk sholat dan bersabarlah dalam mendidik itu. Nah, pesan Luqmanul Hakim kepada putranya kan juga wasbir 'ala ma asabak. Ya, mendidik keluarga itu perlu kesabaran. Dan ketika menerima ujian musibah dari Allah, kita mesti juga bersabar. Ya, nah, jadi kesabaran itu dalam mendidik anak, mendidik keluarga, mendidik keimanan, mendidik ketakwaan, itu semua perlu kesabaran. Maka itu kesabaran ini yang diucapkan oleh para malaikat. Kalian itu top, kalian itu hebat, kalian bisa masuk surga bersama keluarga. Kuncinya satu, sabar dalam mendidik keluarga, ya. Alhamdulillah. Sebagaimana Rasulullah sabar mendidik putra-putrinya, ya. Rasulullah sabar mendidik istri-istrinya. Kan semua juga ada ujian, enggak semua. Ya, bukan berarti keluarga Nabi itu tidak ada ujiannya. Semua keluarga Nabi, ya, Nabi Lut, Nabi Nuh saja ujiannya banyak. Anaknya, istrinya membangkang kan ujian. Ya, Rasulullah
ada ujian-ujiannya juga dalam keluarga. Tapi semua dihadapi dengan kesabaran. Nah, itu kuncinya supaya kita bisa masuk surga keluarga sabar. 2, apa kunci masuk surga bersama keluarga kita? Ini untuk kita bisa closing amal kita. Allah Ta'ala berfirman, aqbala ba'duhum ala ba'din yatasaalun qalu inna kunna qablu fi ahlina musyfiqin. Ada satu kata kuncinya, yaitu di dalam rumah tangga kita harus menanamkan rasa takut kepada Allah. Rasa takut kepada anak-anak kita, keluarga kita kalau melanggar aturan-aturan syariat. Harus ada rasa takut itu. Dan rasa takut itu ditanamkan oleh orang tua. Jadi takutnya sama Allah, bukan takut sama orang tua. Coba kalau anak nggak didampingi sama orang tua, nah, dia bisa apa? Meninggalkan sholat 5 waktu. Ya, kenapa? Karena takutnya sama orang tua. Nggak takut sama Allah. Kalau dia takut sama Allah, dia nggak bakalan berani meninggalkan sholat 5 waktu, walaupun orang tuanya nggak ada. Ya, walaupun orang tuanya beda kota. Misalnya anak kita kuliah di luar kota atau di luar negeri. Bagaimana kita mengontrol anak kita? Kalau dia nggak punya rasa takut kepada Allah, nggak ditanamkan pendidikan iman dan Islam, pendidikan agama yang baik, dia akan kendor imannya, ya. Mengerjakan sholatnya itu bolong-bolong. Kenapa? Karena nggak takut kepada Allah. Dia mungkin dulu takutnya sama orang tua. Ketika dia bersama orang tuanya, dia sholat. Ketika bersama orang tuanya, dia puasa Ramadan. Ketika dia bersama orang tuanya, dia bisa baik. Tapi ketika berpisah dari orang tua, jaraknya jauh, anak ini kemudian merasa tidak ada kewajiban untuk melaksanakan perintah-perintah Allah Ta'ala. Nah, itulah yang mesti kita tanamkan pada keluarga kita. Allah a'lam bishawab. Masya Allah. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan juga ditanamkan rasa takut kita terhadap sisa-sisaan Allah Subhanahu Wa Taala terhadap kita ya ketika kita bermaksiat. Baik Ustaz, terima kasih banyak. Jazakumullah khairan, barakallahu fiik atas nasihat-nasihat dan motivasinya kepada kita. Mudah-mudahan kita bisa amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, khususnya di bulan Ramadan ini insyaallah. Izin Ustaz mungkin untuk menutup kajian kita bisa memimpin doa kepada kita semuanya insyaallah bersama dipimpin oleh antum. Tafadhal Ustaz. Ya, mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, kita mohon kepada Allah minta ilmu yang bermanfaat, ilmu yang mengantarkan kita untuk semakin tambah iman, tambah takwa, tambah amal soleh kita. Jangan sampai ilmu nggak bermanfaat. Ilmu dapat ilmu tapi nggak diamalkan. Ilmu dapat ilmu cuma jadi hiasan. Ilmu dapat ilmu cuma jadi pajangan, ya. Jadi aksesoris, ya, jadi kebanggaan semata-mata. Jadi mudah-mudahan kita dengan ilmu ini ya menjadikan kita semakin dekat kepada Allah, tambah imannya, tambah takwanya dan tambah amal solehnya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa tijaratan lan tabur birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha fa innaka ya rabbana anta waliyuha maulaha. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Baik, jazakallah khairan.